Banyak sekali pertanyaan tentang hard disk, SSD, Intel Optane, dan SSD. Apa semuanya hanya berfungsi sebagai penyimpanan film Bohemian Rhapsody? Atau ada perbedaan lain yang menjadi-jadi? Tenang, gak akan ada iklan tentang judi, melainkan full study tipe-tipe storage dari Handika Setiabudi. Ya udah nggak usah kebanyakan komedi, saya ucapkan selamat menonton, subscriber DKID. Hai guys, Handika di sini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan tipe-tipe storage. Yang pertama kita akan membahas hard disk konvensional seperti yang kalian tahu. Kemudian juga ada SSD, ada SSHD, tapi ini bukan SSHD. Tapi saya akan tetap menggambarkan penjelasannya nanti kepada kalian. Kemudian ada yang terakhir, teknologi terakhir yaitu Intel Optane Memory. Yang sebenarnya ini bukan hard disk atau storage, tapi dia cuma sebagai driver accelerator dari hard disk. Jadi nanti akan kita bahas apa saja sih perbedaan keempatnya dan mana yang lebih baik. Jadi hari ini kita akan melakukan kuliah singkat saja, dan kuliah singkat versi DKID ini biayanya gratis banget. Tapi untuk bayar atau untuk support saya, kalian bisa tekan tombol subscribe berwarna merah yang ada di pojok kanan bawah ini. Kalau udah di subscribe, akan kita mulai kuliah singkat tentang perbedaan keempat device ini. Jadi ini adalah hard disk konvensional yang masih menggunakan device dan juga jarum motor yang bergerak, dan kecepatan motornya ini bisa mencapai 5400 rpm, ada yang 7200 rpm. Kemudian dari segi dimensi, ada yang 3,5 inch, ada yang 2,5 inch seperti ini. Biasanya 2,5 inch ini ada di laptop dan 3,5 inch ada pada PC atau desktop. Kemudian kekurangan hard disk ini karena dia menggunakan device yang bergerak, lama-kelamaan karena bergerak terus-menerus dia jadi cepat panas dan bikin panas motherboard, apalagi kalau motherboardnya motherboard laptop akan cepat panas. Kemudian dari segi daya tahan baterai dia juga boros. Kemudian dia nggak tahan goncangan. Jadi misalkan kalian menggunakan laptop yang masih menggunakan hard disk, kemudian kalian bawa motor, kalian ke kampus atau meeting, dan kemudian pas bawa motor ada polisi tidur gubrak gitu kan. Dan lama-kelamaan kalau kegiatan ini kalian lakukan berhari-hari atau setiap hari, lama-kelamaan dia akan korup karena dia masih menggunakan device yang bergerak dan tidak tahan goncangan. Dan karena dia bergerak terus-menerus, apalagi kalau kalian menggunakan dengan aplikasi yang cukup berat dia atau mengambil data yang cukup besar, dia akan mutarnya ini kenceng banget dan kadang itu bikin berisik. Kemudian banyak banget di kolom komentar DKID itu yang bertanya, "Bang, bagusan mana antara hard disk dan juga SSD?" Well, kalau menurut saya dua device ini nggak bisa dibandingkan karena harus menjadi satu kesatuan. Tapi itu menurut saya ya. Karena SSD itu saya ibaratkan sebagai mobil sport, dan hard disk saya ibaratkan sebagai truk fuso yang bisa muat banyak muatan. Jadi dari segi kecepatan SSD ini lebih cepat ketimbang hard disk, cuman dari segi kapasitas dia lebih kecil. Hard disk dia memang lebih lambat, cuman dia bisa muat banyak barang atau banyak data. Jadi bagusan mana menurut saya sih nggak bisa dibandingkan. Jadi ya beda aja gitu loh. Jadi SSD itu bisa kalian buat di operating system atau sistem primary. Kemudian hard disk bisa kalian gunakan sebagai second storage. Jadi misalkan kalian seorang videographer dan biasanya kan kalian shoot video 4K yang satu videonya itu bisa 6 GB sampai 20 GB. Kalau pakai SSD itu saya rasa akan cepat penuh SSD-nya. Tapi kalau kalian simpan di second storage atau hard disk, kalian bisa nyimpen banyak video. Apalagi kalau kalian kolektor video 4K-nya JAV atau hentai, kalau menggunakan SSD aja saya rasa masih kurang. Tapi kecuali kalau kalian sultan ya, ada SSD yang paling besar itu setahu saya SSD-nya Samsung Evo yang ukurannya atau kapasitasnya itu 4 TB. Tapi harganya saya cek barusan itu 15 sampai 18 juta. Dan 15 juta itu kalau kalian belikan hard disk itu bisa dapat 40 TB, dan 40 TB itu kalau kalian gunakan shoot anak kalian mulai dari lahir sampai jadi tanah lagi, itu saya kira cukup lah. Ya cukup lah, saya belum punya anak dan belum shoot anak saya juga. Tapi intinya 40 TB itu besar banget dibandingkan SSD yang cuma dapat 4 TB. Kemudian berbeda dengan hard disk, SSD itu menggunakan chip NAND. Chipnya yang berwarna hitam ini namanya teknologi NAND. Kalau dia bergerak, dia tidak bergerak. Jadi dia untungnya, kelebihannya dia itu lebih awet ketimbang hard disk, lebih hemat daya, nggak berisik, nggak cepat panas, dan dia lebih kecil. Apalagi yang M.2. Ada SSD SATA seperti ini M.2. Untuk tipe-tipe SSD memang ada beberapa macam, ada yang M.2 SATA, ada yang M.2 PCIe, ada yang NVMe. Untuk tipe-tipe storage SSD akan kita bahas di next video, biar kuliah singkat ini nggak terlalu panjang. Kemudian SSD ini kelebihannya ya yang saya sebutkan tadi, tapi kelemahannya dia itu mahal banget dibanding hard disk.
Jadi untuk SSD 1 TB yang NVMe itu sekitar 1.700.000, tapi kalau harddisk 1 TB sekitar 500.000. Jadi hampir separuhnya harganya. Tapi kalau mana yang lebih baik antara harddisk dan SSD, menurut saya sih ya dua hal ini nggak bisa dibandingkan karena harus jadi satu kesatuan. SSD-nya digunakan sebagai operating system primary, harddisknya digunakan sebagai second storage. Kemudian ada satu lagi yang saya nggak ada produknya di sini, tapi kita anggap aja kayak gini ya. Jadi ini namanya produk ini adalah SSHD. Jadi bayangkan ini adalah harddisk dan ini SSD, dan harddisk dan SSD ini dijadikan satu, dan ini namanya adalah SSHD. Cuman berbeda dengan SSD dan harddisk, di sistemnya itu nggak kebaca dua. Kalau SSD dan harddisk kan kebacanya C, mungkin SSD-nya kalian taruh di C dan harddisknya bisa jadi D atau partisi lain. Tapi kalau SSHD dia cuma kebaca satu sistem, jadi nggak dua seperti SSD dan juga harddisk. Jadi SSHD cuma kebaca satu sistem. Memang dia dari kecepatan menyamai SSD, bisa dikatakan seperti itu, cuman pas bagian booting dan juga buka aplikasi ringan. Tapi kalau udah pas transfer data yang ukurannya besar banget, mungkin 40 GB, dan kalau kalian bandingkan SSHD dan SSD, kecepatan transfernya masih cepat SSD. Kemudian apabila kalian seorang editor dan ingin mengambil video dari SSHD, dimasukkan ke Adobe Premiere Pro atau After Effects atau software editing lain, kecepatannya tidak secepat SSD. Tapi kalau memang dari kecepatan booting dan buka aplikasi ringan, SSHD dan SSD itu hampir mirip. Karena case-nya SSHD itu tidak sebesar SSD dan tidak sebesar interloped memory. Kemudian ada teknologi yang terakhir, namanya adalah interloped memory. Interloped memory itu ada yang 16 GB, ada yang 32 GB, dan yang terakhir ada yang 64 GB. Jadi sebenarnya dia ini bukan storage, tapi dia ini driver accelerator dari hard disk. Dan banyak banget memang pertanyaan itu, bagusan mana interloped dan SSD? Jawabannya simpel, kalau kalian punya uang ya kalian pilih SSD, tapi kalau budget terbatas pilih interloped. Karena kekurangan interloped itu kayak gini, pemasangannya ribet. Pertama ya, dia harus Core i, dia harus Intel generasi ke-7 ke atas. Jadi generasi 7 ke 8 dan ke 9 dan ke atasnya. Kemudian dia nggak bisa dipakai di AMD. Untuk chipsetnya dia harus HM370 ke atas. Kemudian apalagi, dia harus punya slot .M.2 PCIe, jadi nggak bisa di slotnya SATA. Jadi menurut saya kekurangan interloped ini banyak banget, dan kekurangannya yang lain menurut saya, kita itu nggak bisa tahu aplikasi mana yang di boosting atau di accelerate oleh interloped ini. Jadi saya kasih contoh, misalkan kalian seorang editor dan kalian mengedit menggunakan software Adobe, entah Photoshop, Premiere Pro atau After Effects, terserah. Kemudian suatu saat kalian jenuh, kalian pengen main game yang kapasitasnya itu besar banget, sampai sistem cache dari interloped memory ini penuh. Kalau penuh, dia akan mengoverride sendiri. Paham ya? Jadi dia akan mengoverride sendiri. Jadi pas kalian buka software Adobe lagi, dia akan delete lagi. Karena kalian nggak bisa milih, saya mau accelerate Adobe aja nih, game-game nggak usah di accelerate. Itu nggak bisa, dia random banget, accelerate yang mana dia itu random banget. Dan kalau cache-nya penuh, dia mengoverride sendiri. Jadi ya kekurangannya kita nggak tahu aplikasi mana yang di-accelerate, dan kita juga nggak bisa milih aplikasi atau game mana yang di-accelerate oleh interloped memory ini. Tapi memang dari segi kelebihannya dia harganya lebih murah, dan dari segi kecepatan dia bisa menyamai SSD. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang akan saya jadikan kesimpulan dari kuliah singkat ini. Bagusan mana di antara keempatnya? Well, kalau menurut saya sih keempat-empatnya ini harus dijadikan satu ya. Maksud saya gini, jadi SSD itu bisa kalian jadikan sistem C atau operating system. Karena jujur, kalau orang yang udah pakai SSD seperti saya, kalau mau kembali ke hard disk itu rasanya kayak males banget. Karena kalau udah pakai SSD terus balik ke hard disk itu rasanya buang-buang waktu atau kurang efisien gitu. Jadi menurut saya SSD itu harus dijadikan di sistem C atau operating system. Kemudian hard disk dijadikan second storage untuk menyimpan file-file yang ukurannya cukup besar. Apalagi kalau kalian misal editor video yang videonya besar-besar banget, kalian butuh banget namanya hard disk dengan kapasitas besar. Kemudian interloped memory itu sama seperti SSHD sebenarnya, cuman case-nya lebih besar dari SSHD. Jadi di antara keempat ini, kalau ada pertanyaan bagus mana, menurut saya harus disatukan. Kalian bisa menyatukan antara interloped kalian bisa menyatukan antara SSD plus SSHD, atau kalian bisa menyatukan SSD, interloped dan juga hard disk. Jadi biar apa ya, bukan sistem C atau operating system kalian saja yang cepat, tapi second storage kalian juga cepat.
ada laptop MSI GL63 itu yang dia punya 2 slot M.2 PCIe yang udah pernah saya review juga. Dia punya 2 slot dan satunya terisi SSD, satunya Intel Optane. Jadi Intel Optane-nya di sini digunakan untuk mengaccelerate second storage atau harddisknya. Jadi pas kalian nyimpen game atau install game yang nggak di sistem C atau di second storage, gamenya akan tetap cepat. Apalagi kalau kalian kan nyimpen video pasti di second storage atau di harddisk ya. Karena kalau disimpan di SSD kan nanti SSD-nya cepat penuh. Jadi keuntungannya kalau menggunakan Intel Optane ataupun SSD, pas ngambil data apapun dari second storage atau harddisk, itu akan lebih cepat ketimbang cuman menggunakan harddisk biasa. Tapi kalau nggak punya budget gimana bang? Kalau nggak punya budget ya menggunakan harddisk plus Intel Optane atau SSD. Jadi pilihannya antara harddisk plus Intel Optane atau SSD. Karena kalau harddisk aja, kalau 2019 ini menurut saya sih kurang, masih sangat kurang. Karena apalagi kalau kalian terbiasa dengan SSD ya, itu pasti kerasa lelet banget. Oke, jadi mungkin cukup sekian kuliah singkat yang ternyata buset 13 menit. Kuliah singkat yang ternyata nggak singkat ini. Jadi kesimpulannya sih, kalau bagus mana menurut saya jangan dibandingkan, karena kalau bisa dibuat jadi satu kesatuan ya kenapa enggak. Tapi kalau emang budget kalian masih kurang ya kalian bisa mengakalinya antara Intel Optane plus harddisk atau SSD. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.